Masa COVID begini ternyata berimbas pada semakin bertambahnya pejuang-pejuang LDR. Biasa lagi sebulan sekali gitu kan. Kalau misalkan nggak ada sinyal banget, cuma video call, cuma sekali lihat mukanya doang, bayangin ya. Apa bedanya LDR masa sekarang sama masa sebelum COVID? Berat banget. Malah lebih berat dari berat badan gue. Jadi ada diceritakan sama bos. Udah menikah itu semakin jarang banget LDM-an tuh berantem. Gimana caranya biar udah jauh tapi jangan dirusak lagi gitu. Ya ini salah satu manfaat ketika LDR, ketika bertemu interaksinya lebih intens lah, lebih berkualitas, betul tadi. Itu. Berarti nanti kalau misalnya udah bertemu dengan pasangannya, biasanya apa yang dilakukan nih? Halo semua, kita ketemu lagi di Paling Kita Talk Show. Episode kali ini spesial, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pejuang-pejuang LDR atau LDR. Karena masa COVID begini ternyata berimbas pada semakin bertambahnya pejuang-pejuang LDR. Oke, baik. Kita langsung saja sambut bintang tamu kita. Ini dia, ada Ratu Ana dan Fajar Cakrawinata. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Salam. Nah, nih coba nih ceritain dong, kenapa kalian bisa berdua jadi pejuang LDR? Itu gimana? Bisa jadi LDR atau LDM ya tadi? Kalau si Ana mah LDM. Ya, kalau gue LDM, kalau Jarwo LDR. Dia masih LDR, belum LDM. Coba yang LDR dulu, coba yang LDR. Yang junior dulu, junior jawab. Jadi LDR, kenapa LDR? Ya karena memang kondisinya dari awal seperti itu. Gitu. Jadi karena memang home base kita beda, ya mau nggak mau. Jadi LDR, kita LDR dari sejak awal gitu. Oh, memang sebelum COVID juga udah LDR ya? Ya, betul. Terus ada COVID makin parah? Enggak sih, sama aja sebetulnya. Oh. Kalau Ibu Ana gimana? Nggak biasa LDR gitu. Kalau Ibu Ana? Kalau gue kenapa LDR? Karena emang sedang mencari nafkah. Oh gitu. Nah. Jadi sebelum jadi COVID juga udah biasa sebenarnya LDM. Pas pacaran pun pernah LDR. Nah, berarti kan sebelum COVID juga kalian berdua kan udah pernah LDR-an kan? Nah, ya. Apa bedanya LDR masa sekarang sama masa sebelum COVID? Coba Ana dulu. Kalau pas sebelum COVID, LDM-an itu sama sedihnya juga, sama kangennya juga, sebenarnya sama-sama kangen. Cuman bedanya lebih khawatir aja sih, karena pas masa-masa kayak gini tuh pas COVID ini kita kayak lebih, aduh ya ampun, lagi kayak gini, di sana sehat nggak ya, di sana kena nggak ya, terus di sana ada yang positif nggak ya, pasti pikiran terus setiap hari gitu. Bedanya sama yang pas COVID ini. Okay. Kalau Bung Jarwo, Bung Fajar, gimana? Kalau perbedaan yang mendasar yang jauh banget nggak ada sih, sebetulnya sama aja. Karena udah terbiasa LDR dari awal, kita udah LDR gitu kan. Jadinya sarua wae gitunya. Sama aja. Cuman mungkin memang bedanya kalau biasa-biasanya ketika kita lagi ya ingin bertemu, ya bisa disempatkan untuk bertemu gitu kan. Cuman kalau sekarang kan jadi lebih menahan diri lagi, lebih sabar lagi gitu. Iya. Jadi sekarang intensitas bertemunya menjadi jauh lebih berkurang ya? Sejauh ini sih masih ya berkurang. Ya kan, pasti akan berkurang. Walaupun sebelumnya ya sama. Sebelumnya juga kayak gitu, udah kan kumaha tuh. Cintaku berat apa satu ya kalau. Tapi gitu, ya gitu. Udah biasa lagi sebulan sekali gitu kan. COVID jadi 2 bulan sekali. Wah, belum tentu. Nah, berarti kan sebenarnya teman-teman tuh kan rindu ya, pasti rindu kan sama pasangannya masing-masing. Nah, terus
apa yang biasanya dilakukan untuk mengobati rasa rindu itu? Anak dulu gimana, Anak? Kalau rindu sih pasti banget, lebih rindu malah ya. Karena kalau misalkan kan sebelum itu kalau misalkan lagi jauh-jauhan tuh biasanya bisa pulang sebulan sekali. Terus cuma sekarang ini nih baru pertama kali ke lapangan terus dia nggak bisa pulang karena di lockdown ini kan. Pesawat juga lagi nggak bisa terbang juga, kalaupun bisa syaratnya banyak gitu. Terus tadi apa sih pertanyaan? cara mengobati. Cara mengobati. cara mengobati. Begini nih, cara mengobatinya cuma narsum amatiran. Cara mengobatinya ya cuman satu. Paling cuman video call, telepon, terus sama berdoa, ngedoain. Luar biasa. Mang Jaro gimana, Mang Jaro? Ya, sama halnya kayak orang-orang LDR yang lain lah. Ya gimana lah, bertemu secara virtual mungkin lah. Walaupun ya kalau orang yang sekarang mungkin corona baru tren nih orang-orang bertatap muka secara virtual, dan kita mah dari awal juga bertemu secara virtual terus gitu. Jadi baru kali ini saya jadi trendsetter gitu ya. Nah, biasanya kan berarti kan selalu komunikasi kan tiap hari. Itu biasanya komunikasi tuh tiap berapa lama sekali? Sejam sekali atau setengah jam sekali atau berapa lama sekali? Bung Jarwo. Kalau kita sih kalau dalam hal komunikasi ya terus, nggak ada batasnya ya, maksudnya nggak ada jadwalnya. Tapi mungkin kalau sekedar komunikasi chat itu mungkin ya setiap saat lah gitu, setiap kali kita bisa ya kita lakukan. Tapi kalau untuk jadwal kayak gini nih bertatap muka virtual mungkin ya setiap video call paling ya setiap malam minimal. Enggak lah, masih bagus kok sebetulnya di sini, nggak kayak di hutan-hutan banget lah gitu. Biasanya video call apa? Malam menjelang tidur gitu kan, atau ya bawain. Ya begitulah. Biar kerasa Nina Bobo virtual gitu kan. Kalau Ibu Ana gimana, Bu Ana? Apa sama atau beda atau lebih sering lagi? Kalau gue sih nyesuaiin sama yang di sana ya, karena di sana suami kan sinyalnya juga agak susah. Jadi kalau misalnya ada sinyalnya bagus bisa video call, kalau enggak ya cuma telepon gitu. Paling sering tuh cuma Sabtu sama Minggu, karena Senin sampai Jumatnya ke lapang karena nggak ada sinyal gitu. Paling kalau misalkan nggak ada sinyal banget, cuma video call cuma sekedar lihat doang, meskipun nggak ada sinyal ya udah cuma sekedar lihat mukanya doang, bayangin ya. Ya Allah, emang suami Kenapa? Suami sekarang sedang di mana? Lagi di Kalimantan. Oh iya, agak susah ya sinyal di sana. Iya, agak susah. Kalau misalkan dia pulang ke mes baru ada sinyal gitu. Sedangkan pulang ke mes itu cuma Sabtu sama Minggu gitu. Oke. Nah, ini kan maksudnya sebagai seorang satu pasangan, baik itu yang menikah atau yang belum, pasti kan ada dinamika ya. Pastilah mungkin ada berantem-berantemnya. Itu biasanya kalau lagi LDR begini, pemicunya apa? Berantem pasangan LDR tuh. Mang Jaro coba dulu nih. Mang Jaro. Berantem ya biasalah, dinamika pasti selalu ada, cuman ya pemicunya paling miskomunikasi aja sih biasanya. Dan paling ya kalau ya antara kita moodnya lagi nggak bagus aja paling. Karena nggak tahu ya LDR kan, kita nggak tahu di pasangan. Iya, nggak paling masalahnya itu aja. Jadi akhirnya berpengaruh pada cara komunikasi. Iya, begitu. Kalau Ibu Ana gimana? Itu aja sih, Pak. Kalau yang sudah menikah biasanya LDR
Ya hampir sama sih, cuman ada bedanya pas LDR sama LDM. Kalau pas yang Wah. LDR itu kita mikirnya tuh iya. macem-macem. Oh, sebelum menikah tuh malah lebih macam-macam waktu LDR-nya. Iya, karena kan belum disahkan kan, maksudnya belum dihalalkan. Jadi kita tuh mikirnya, aduh dia di sana pasti nyari lagi nih. Aduh gimana ya dia takutnya cilok sama temennya. Terus pokoknya itu aja masalahnya itu terus aja. Dia dibonceng sama siapa? Itu lebih ke kayak gitu sih, lebih marah-marah. Kok kamu gini sih gini-gini nggak ngehargain perasaan gitu-gitu berantemnya tuh. Tapi pas setelah menikah berantem itu cuman kayak miskomunikasi aja, kayak misalkan kok kamu cuek banget sih video call sama aku, kamu nggak mau ya video call, kamu nggak kangen ya gitu, kayak lebih ke sana berantemnya tuh. Cuman semakin pas udah menikah itu semakin jarang banget LDM-an tuh berantem, semakin jarang banget karena lebih seringnya sih kalau yang gue rasain lebih seringnya kayak kangen-kangenan, duh aku kangen banget sama kamu, terus gimana caranya biar udah jauh tapi jangan dirusak lagi gitu loh, jangan berantem lagi gitu. Gitu loh kalau udah menikah. Gitu, Wo. Nah, jadi sebenarnya apa ketakutan terbesar bagi para yang membangun hubungan jarak jauh begini tuh apa? Ketakutan terbesar bagi kalian tuh apa? Pasangan. Bu Ana? Ketakutan terbesar tuh apa ya? Kalau lagi masa COVID apa sebelum? Ya, COVID dan sekarang boleh. COVID. Kalau sebelumnya itu ketakutan terbesar tuh selalu kepikiran dia di sana makannya gimana gitu, terus takut sakit, udah gitu lebih khawatir aja sih kalau misalkan yang sebelum. Kalau yang sekarang tuh kayak lebih, karena kan banyak banget berita COVID dan lain-lain yang udah masuk ke otak tuh gitu, terus jadi sekarang tuh mikirnya takut kena gitu, takut positif, gimana di sana, gimana aman nggak, selalu tanya, selalu cari angka positif di daerah Kalimantan Timur gimananya gitu, selalu itu sih yang ditakut, itu takut kena aja gitu, lebih takutnya. Iya. Kalau Bung Jaro, gimana Bung Jaro? Ketakutan sebetulnya ya kalau kita sudah saling percaya harusnya sudah tidak usah takut. Cuman kalau secara manusiawi ya biasalah LDR ya pada umumnya paling takutnya ya karena kita tidak bisa kontrol secara langsung, jadi ya biasalah takutnya ya seperti orang-orang LDR yang lain. Sama mungkin kalau sekarang mungkin takut karena dari awal komunikasi aja secara virtual, secara chat ya paling bosen aja takutnya gitu. Tapi masa COVID gini ada pengaruhnya nggak? Kayak tadi Ibu Ana kan menjadi lebih bertambah. Ya itu sama sih kalau masalah terkait COVID ya kita sama-sama saling menjaga aja sih, sama-sama saling mengingatkan ya untuk stay at home gitu kan, di rumah aja ya, kalaupun keluar kita harus tetap waspada gitu kan, tetap dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu paling. Oke, berarti memang di masa COVID ini ketakutannya menjadi lebih berlipat-lipat ya, bertambah ya. Yang sebelum di masa COVID memang juga ada ketakutan terhadap pasangan, ditambah dengan masa COVID ini jadi lebih lagi ketakutan itu. Berarti cukup berat ya menjalankan LDR di masa seperti ini. Kalau bagi Ibu Ana? Berat banget. Berat apa? Aduh, nggak bisa ini seberat, malah lebih berat dari berat badan gue sendiri. Berat banget karena kan yang biasanya tuh sebulan sekali bisa pulang, terus pas ada COVID ini kan belum tentu nih lebaran ini juga nggak tahu bisa bareng-bareng. Biasa yang pengen puasa, biasa kan kalau apalagi bulan puasa kayak gini kan pengen bareng-bareng, pengen kumpul sama keluarga gitu kan. Terus orang-orang stay home di rumah bareng-bareng, kita harus terpisah gitu sih. Jadi berat banget, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Ide. Kalau Bung Jarwo sedrama itu nggak? Kalau saya sih ya berat ya berat, cuman ya mau gimana lagi, harus kalau digambarkan agak susah sih ya menggambarkannya. Seperti apa ya menggambarkannya ya? Seperti gunung apa juga saya tidak tahu, tapi ya karena Gunung. ya berat lah. Oke. Intinya berat lah. Oke, berat ya. Jadi itu saya berarti bersyukur ya tidak menjalankan LDR. Iyalah. Bagi teman-teman Harus bersyukur. Harus bersyukur. Bahkan yang LDM pun harus bersyukurnya. Nah, itu maksudnya. Berarti kan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau teman-teman lihat nih, ada manfaatnya nggak sih teman-teman menjalankan LDR ini? Ada nggak sisi positif dari menjalankan LDR atau LDM ini? Ibu Ana apa, Bu Ana? Kalau gue manfaatnya tuh pasti ada aja ya manfaatnya. Yang pertama tuh kita jadi lebih introspeksi diri. Terus kayak lebih bersyukur banget dikala orang-orang yang lain tuh ada yang banyak berita-berita kan yang dipecat, udah gitu yang di jualan-jualan juga ditutup, terus mencari nafkah tuh susah, benar-benar krisis banget gitu. Di saat itu kita tuh berkecukupan karena Suami masih ada kesempatan buat bekerja gitu. Itu sih bersyukurnya. Manfaatnya ya kita kayak lebih mendekatkan diri sama Allah aja gitu kan. Kalau misalkan kita LDM, kita lebih minta sama Allah lebih banyak gitu kan, terus lebih sering beribadah, dikasih minta perlindungan, terus minta dan macam-macam gitu. Jadi kita sama-sama saling mendekat. Dengan LDM ini kita jadi lebih sering mendoakan pasangan ya dibandingkan kalau Iya. kita ada di sisi kita. Berarti Tara berarti Iya, betul. sama Tara berarti. Iya, kalau ketemu mah kan rata-rata kan berdua dulu, terus paling cuma sholat, terus berdoanya cuma yang gitu tuh aja, nggak bener-bener secara khusus gitu kan. Ya nggak kan? Benar tuh. Harusnya ya. Tetap aja doakan mah. Harusnya ya ngedoakan. Tapi kan ada yang khususnya. Menjadi lebih khusyuk ya, menjadi lebih benar sambil nangis itu berdoanya. Iya bener, sampai nangis, sampai yang bener-bener dari hati, sampai yang bener-bener minta sama Allah gitu. Aduh. Kalau Bung Jarwo gimana? Apa manfaat yang bisa Bung Jarwo ambil dengan hubungan LDR? Manfaat mungkin ya lebih banyak ke bagi kita, kalau bagi saya pribadi mungkin lebih ke ya lebih belajar untuk bersabar, belajar untuk menahan gitu kan, lebih ke belajar lah kalau saya ya manfaatnya paling ya sejauh ini itulah, saling belajar untuk memahami pasangan secara lebih peka gitu kan. Ya itulah paling belajar untuk ya lebih banyak belajar lah. Tapi biasanya kalau LDR gini akhirnya menjadi quality time itu menjadi lebih berharga ya. Hubungan kalian kalau sekalinya ketemu tuh biasanya lebih ini ya. Merasa begitu gak sih? Misal menjadi lebih lebih berharga dan akhirnya menjadi lebih berkualitas gitu. Dibandingkan kalau kita tiap hari ketemu mungkin akhirnya menjadi biasa aja. Begitu gak sih, ngerasain begitu gak sih? Iya. Iya. Bener banget. Pokoknya setiap kali yang gue rasain LDR tuh kan misalkan dia sebulan LDM, terus pas begitu pulangnya lagi bener-bener jarang banget berantem. Jadi kayak ya ampun udah kangen-kangenan lah istilahnya gitu kan. Terus nanti berapa bulan lagi kan misalnya mau berangkat lagi, jadi pas begitu ketemu tuh yang dirasain tuh aduh nanti tuh kalau berangkat lagi gimana kalau bisa berantem. Jadi jarang banget berantem pas LDM-an gini ngerasanya. Oh gitu, hikmahnya juga ya. Jarwo ada tambahan? Ya sama lah pasti, kalau ya ini salah satu manfaat ketika LDR mungkin itu juga, ketika bertemu kita lebih intens, interaksinya lebih intens lah, lebih berkualitas, betul tadi itu mungkin salah satu dibanding kita tiap hari bertemu atau ya itulah kayak gitulah kurang lebih sama. Oke. Berarti nanti kalau misalnya udah bertemu dengan pasangannya biasanya apa yang dilakukan nih?
Duh, Banyak banget, gue siap banyak nggak jawab banget. lagi. Hah? Kan saya pengen tahu apa sih yang biasanya apa gitu. Yang suami istri aja dulu lah. Kalau gue banyak banget yang pengen dilakuin, sampai lu percaya nggak sih, gue di handphone tuh sampai ngelis kalau ketemu Wih. tuh gue mau kesini sama kamu, bahkan naik motor bareng berdua pun itu bener-bener pengen banget pas udah COVID ini berakhir, udah nggak LDM lagi, bahkan naik motor berdua pun itu keinginan gitu pas setelah ketemu nanti gitu. Terus kayak misalkan jalan bareng, jalan-jalan, udah gitu main, pokoknya banyak banget ya, makan bareng, tidur bareng. Kalau gue sih Di bagian itunya Bung Jarot tahun di skip ya. banyak. Kalau saya copy paste gimana ya? Nggak boleh. Oh, berarti kalau Bu Ana kan orangnya detail, bahkan udah mempersiapkan apa-apa saja yang dilakukan kan. Jadinya benar-benar ketika datang itu udah terencana itu. Set. Iya. Terencana kalau COVID sudah selesai. Tapi kalau misalkan belum selesai ya paling berduaan aja di rumah. Karantina dulu, stay karantina dulu 2 home. minggu. Iya ya, harus karantina dulu. Kalau Bung Jaro gimana Bung Jaro? Apa yang akan dilakukan nanti saat momen sakral itu datang? Hai. Sakral apa nih akan? Ya, karena saya mah terbatas ya paling ketemu, main-main aja lah, main-main, makan. Ya, ngobrol-ngobrol paling. Ya, gitulah, main aja sih paling karena nggak bisa lebih kan. Atau Bung Jaro dengan gitu. masa COVID gini akhirnya menjadi terdorong untuk segera menikah misalnya. Kepikiran ya gitu, kadang sempat sih kepikiran ya kalau masa-masa seperti ini kalau berdua mungkin lebih aduhai mungkin ya. Dan sekarang mah paling udah misalnya bangun tidur, main game, nonton film gitu kan. Iya mah. Ya mungkin kalau sempet lah kadang-kadang kepikiran kalau sudah seperti itu gitu berumah tangga mungkin lebih aduhai mungkin lah ya. Karena gini-gini aja juga bosen ternyata ya. bosen kan? Buruan akan makanya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat kalian berdua. Nih, berarti kan kalau dengan adanya COVID begini, PSBB, orang-orang menjadi lebih terbatas mobilitasnya dan akhirnya jarang bertemu dengan pasangan-pasangannya. Nah, ini tips bagi teman-teman yang lain nih. Nah, kalau saya lihat kalian tuh sebenarnya LDR yang sudah profesional gitu di bidangnya. Karena memang sebelum COVID juga sudah LDR-an gitu. Jadi mungkin secara mental lebih siap. Nah, apa tips saran-saran buat teman-teman yang lain yang akhirnya baru merasakan LDR di masa COVID ini? Jarwo dulu lah coba. Sebagai junior. Sebagai LDR amatir ya. Kayak amatir. Junior lah ya. Ya, kalau dari saya mungkin ya tetap sabar, keep kontak, tetap berkomunikasi dengan baik, dijaga komunikasinya, tetap percaya, tetap berdoa terus, ya percaya bahwa setelah LDR ini, setelah pandemi ini berakhir, akan ada sesuatu yang sangat indah menanti kita. Asik. Gue akan ngelamar kayak ini. Asik. Langsung akan. Amin. Ibu Ana gimana, Mbak Ana? Enggak, tips buat yang baru-baru LDM ini sebenarnya hampir sama sih. Banyakin sabar dan harus percaya sama pasangan masing-masing, karena kalau misalkan nggak ada kepercayaan pas LDM itu udah kayaknya nggak bakal berhasil LDM-nya. Karena pengalaman pas pacaran juga pernah LDM dan itu hampir putus gara-gara nggak ada kepercayaan gitu. Dan pokoknya terus saling berdoa, saling mendoakan, ya tadi kata Jaro bener, bakal ada waktu yang baik
setelah ini. Gitu. Ile. Percaya aja Ada sama hikmah Allah. di balik apapun ya. Iya, Selalu ada iya hikmah betul. ya. Selalu ada hikmahnya Wah, pasti. Tuh. luar Asal kita biasa. percaya. Ibu Ana dengan Bung Jarwo ini memang sudah seperti punya chemistry ya. Karena udah mau jadi saudara saya, jadi chemistry LDR aja udah sama nih. Ada Kuat. hikmah. Ada. Duh. Oke, makasih banyak nih Ibu Ana Ya, sama Bung sama-sama. Jarwo ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Walaupun Ya, semoga bermanfaat. chattingannya harusnya ada yang nangis-nangis, tapi ternyata kita malah Oh, ketawa-ketawa. Gara-gara iya, ada tadi- si Jarwo. Tadi katanya ada yang udah nyiapin tisu ya. Pas- Iya. Pas semalam gue bacanya aja udah nangis tahu, udah netes. Waduh. Tapi entah kenapa sekarang Waduh. ini gue udah nyiapin tisu padahal. Coba. Makanya settingan saya mengajak Bung Jarwo, karena kalau ngobrol sama si Ano doang bahaya nanti. Yang ada nangis terus. Sih, Ya, namun kali. kalau udah nangis tuh susah ya. Bahaya. Unkontrol nanti ya. Untung kita wawancaranya, ngobrol-ngobrolnya ya, kalau enggak udah ada salah satu dari kita udah dicubit-cubit ini. Duh. Bahaya itu. Oke, Bung Jarwo dan Bung Ana, semoga sehat selalu dan pasangannya Amin, juga. amin. Sama-sama, Bung Rejib. Semoga bisa Amin. segera bertemu dengan pasangannya. Ya, Sehat, Amin. dikuatkan selalu ya. ya. Tapi suatu Minal saat aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin juga nih. Sama-sama. Semoga kita cepet ketemu. Yo, Cepet Ya, gue amin, cubitin. amin. Oke, Barang Sebentar atur-atur. lagi. Si Jarwo Bismillah, jangan pakai li baju baju ini, anyar, pakai baju Chan, ini. Chan. Waduh. Tekabuli baju anyar kayaknya. Beli, bos. Jadi ada diceritakan sama bos. Oke, semoga nanti di episode berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan topik-topik yang lebih. Ya, Amin, amin. Oke. stay safe semuanya. Stay safe. Ya, sama-sama. Teman-teman, barusan telah kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Ana dan Bung Jarwo. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari obrolan tadi. Kalau tidak ada, ya udah. Apa-apa juga. Nggak ada. Bertahun, ya gitu. Nggak ada banget apa. Hiburan we gitunya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah, nyong. Assalamualaikum.